wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan ya. Kemarin kita masih di al-fi'lu al-mudhari'u ya, fi'il mudhari'. Kemudian mengenai huruful mudhara'ah ya, huruf-huruf mudhara'ah itu yaitu huruf-huruf yang ada di awal fi'il mudhari' ya. Kemarin sudah dibahas mengenai hamzah lil mutakallim, dan kalau domir itu ada 14 ya, 14 domir wahumahum dan seterusnya. Maka fi'il mudhari' yang dimulai dengan hamzah itu cuma satu domir, yaitu domir ana ya. Dan yang dimulai dengan ya yang dimulai dengan nun itu cuma satu domir, yaitu domir nahnu. Diapain sih kameranya sih? Aduh ya, ampun dah ya. Dan yang dimulai dengan nun itu cuma satu domir, yaitu domir nahnu. Yang dimulai dengan huruf ta ya, yang dimulai dengan huruf ta itu ada 8 ya. Yang dimulai dengan huruf ta itu ada 8 ya. Yang dimulai dengan huruf ya itu ada 4 berarti ya. Oke, kita lihat. Kemarin sudah sampai ke wal ya'u lil ghaibi kalau tidak salah ya. Wal ya'u lil ghaibil muzakkari, dan huruf ya fi'il mudhari' yang dimulai dengan huruf ya itu untuk ghaib muzakkar ya. Mufradan kana domir huwa maksudnya, au musannan domir huma laki-laki, au majmu'an ya banyak orang, atau domir hum. Jadi huwa huma hum fi'il mudhari'nya dimulai dengan huruf ya. Dan walijam ilmu annasatil ghaibati, dan untuk jamak muannas ya yang ghaibah berarti domir hunna. Jadi yang huruf mudhara'ah ya, fi'il mudhari' yang dimulai dengan huruf mudhara'ah itu berarti ada 4 ya, huwa huma hum dengan hunna. Wa hadza yasluhu lil hali wal istiqbali, dan hadza di sini maksudnya kembalinya ke fi'il mudhari' ya. Bentuk fi'il mudhari' karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pembagian fi'il menjadi madi, mudhari', amr itu bukan pembagian fi'il dari segi waktu, tapi dari segi sighah atau bentuk. Karena pembagian fi'il dari segi waktu itu adalah madhi, hal, dan mustakbal ya. Memang fi'il madhi pasti di madhi, fi'il mudhari' biasanya di waktu yang hal sedang berlangsung, dan fi'il amr sudah pasti dia di waktu yang akan datang ya. Nah makanya sebetulnya kurang tepat ya membagi fi'il dari segi waktu tuh dengan madhi, mudhari', amr ya, karena amr itu memang sering terjadinya di waktu yang akan datang, tapi dia amr tuh di situ bentuk ya. Kalau istilah pembagian fi'il dari segi waktu itu adalah madhi, hal, dan mustakbal. Madhi lampau, hal yang sedang berlangsung, mustakbal itu yang waktu yang akan datang. Wa hadza, dan fi'il mudhari' ini yasluhu lil hali ya. Bisa atau boleh untuk yang waktu yang sedang berlangsung hal. Wal istiqbali, dan bisa juga ya untuk waktu yang istiqbal atau mustakbal atau waktu yang akan datang. Taqulu contohnya misalkan untuk yang fi'il mudhari' untuk waktu yang hal yang sedang berlangsung, Zaidun yaf'alul ana ya, Zaid sedang melakukan sesuatu sekarang. Wa yusamma halan wa hadiron. Nah ya, yaf'alul ana itu disebut dengan halan wa hadiron. Hal dan hadir. Hadir itu berarti yang sedang berlangsung sekarang, hadir. Au Zaidun yaf'alu godan. Ya, kalau contoh kalimatnya adalah Zaidun yaf'alu godan, Zaid akan melakukan sesuatu besok ya.
Wa yusamma mustaqbalan ini diberi nama mustaqbal. Sama-sama yaf'alu, bedanya apa? Bedanya ada di keterangan waktunya, di dzaraf zamannya. Ya. Kalau al-ana berarti hal, kalau godan berarti mustaqbal, gitu ya. Dan sebetulnya di sini tidak disebutkan satu lagi ya. Nah, di sini tidak disebutkan kalau fi'il mudhari kemasukan lam yang menjazmkan fi'il mudhari, maka waktunya menjadi madhi. Jadi si fi'il mudhari ini memang ya, kondisional dia ya. Tergantung korinahnya ya, tergantung dia ada clue-nya, tambahannya apa, keterangan waktunya apa. Kalau tidak ada keterangan waktu, ya kalau tidak ada keterangan waktu, berarti fi'il mudhari ini menunjukkan sesuatu yang berulang. Ya, kalau misalkan ada keterangan waktu, al-ana berarti untuk yang hal. Kalau fi'il mudhari ini ada keterangan waktu godan, ya berarti dia untuk mustaqbal. Ada sin saufa berarti untuk mustaqbal. Ya, saya zahabu, saufa yazhabu berarti mustaqbal. Kalau kemasukan lam atau lamma, maka dia waktunya menjadi madhi. Walaupun bentuknya mudhari tapi maknanya adalah madhi. Gitu katanya ya, dan di sini tidak ada. Ya, kemudian kita lihat lagi. Fa idza adkhalta alaihi sina, jika kamu masukkan ke dalam fi'il mudhari tersebut huruf sin, au saufa, atau kamu masukkan ke dalam fi'il mudhari itu kata saufa, sin di situ kata ya, saufa di situ kata karena artinya adalah akan atau dan bakal. Fakulta, maka engkau mengatakan begini, saya fa'alu au saufa yaf'alu. Saya fa'alu dia akan melakukan, saufa yaf'alu dia bakal melakukan, ya. Semuanya di waktu yang akan datang. Ya, 1 detik berikutnya, 1 menit berikutnya itu waktu yang akan datang. Ya, wa kullu ma huwa atin qarib, segala sesuatu yang akan datang itu sebetulnya itu dekat. Gitu ya. Kapan antum nikah? Insyaallah setahun yang akan datang, gitu kan. Oh ya Allah, akhi itu dekat, insyaallah enggak kerasa kok, cuman ngenes aja ya. Gitu ya. Setahun lama banget ya. Gitu. Segala sesuatu yang telah lampau, walaupun cuma semenit yang lalu, itu terasa jauh banget. Kenapa? Karena masa lalu itu tidak akan kembali. Masa lalu itu. Blok, gitu ya. Di sini ada jomblo 2 ya, gitu ya. Hah? Itu udah ya? Oh, udah. Gitu. Ya benar. Jadi ya fi'il madhi itu walaupun telah berlalu semenit yang lalu misalkan, atau misalkan 10 detik yang lalu, dia nggak bakal kembali lagi, jadi terasanya sangat jauh. Tapi kalau sa atau saufa, dia mulai dari sedetik yang akan datang, 5 detik yang akan datang, ya, kemudian semenit yang akan datang, sampai 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, ya dia tidak dihitung jauh ya. Nah makanya karena masa depan, masa yang akan datang ini berbeda-beda, maka harfu tanfisnya juga beda-beda. Sin dengan saufa, sin dengan saufa sama-sama satu huruf. Sama-sama huruf, sama seperti huruf jar, sama seperti inna wa akhawatuha, gitu kan. Sin dengan saufa itu sama huruf ya, huruf ma'ani ya, bukan huruf mabani. Kemudian perbedaannya, kalau sin hanya satu huruf yaitu sa dengan harokat fathahnya sa, kalau saufa itu 3 huruf hijaiyah. Ya. Nambah huruf berarti nambah waktu. Ya, sama seperti di isim isyarah, nambah huruf berarti nambah jarak. Ya, antara huna, hunaka, hunalika, tentu saja lebih jauh hunalika ya dibandingkan dengan huna. Sa dengan saufa tentu saja lebih jauh saufa. Jadi di waktu yang akan datangnya itu masih lama banget. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Qur'an, kalau saufa itu biasanya tuh di akhirat gitu biasanya tuh ya. Kalau Al-Qur'an kan turunnya zaman Rasulullah ya. Kalau menggunakan sa itu berarti ya dekat waktunya ya, enggak jauh dari zamannya Rasulullah. Mungkin sebelum Rasulullah wafat sudah terjadi dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian perbedaan antara sa dengan saufa,
karena sa atau sin itu cuma satu huruf hijaiyah, maka dia dengan fiil mudhari yang di depannya dia tidak dikasih spasi, ya. Jadi jangan sa kemudian yadhabu, sa spasi yadhabu, itu nggak boleh. Tapi kalau saufa, karena saufa ini terdiri dari dua huruf hijaiyah ke atas, maka antara saufa dengan fiil mudhari yang di depannya ada spasinya. Saufa spasi yadhabu. Tapi kalau sa dengan yadhabu itu enggak, langsung aja disambungin antara sin dengan ya. Sayadhabu. Ini berlaku untuk, ya, sepemahaman saya, ini berlaku untuk seluruh huruf ma'ani, ya. Seluruh huruf ma'ani. Minal baiti, minal baiti, antara min dengan al baiti itu ada spasinya. Kenapa? Karena min terdiri dari dua huruf hijaiyah. Tapi kalau bil hajari, ya, Romaitu al-kalba bil hajari, aku melempar anjing dengan batu misalkan, ya. Nah, maka bil hajari, ba dengan al-hajar itu tidak dikasih spasi. Langsung aja tulisannya ba kemudian alif lam kemudian hajar. Kenapa? Karena huruf ma'ani yang terdiri dari satu huruf hijaiyah tidak dikasih spasi dengan kata yang di depannya. Gitu, ya. Kemudian ausaufa yaf'alu ikhtassa bi zamanil istiqbal. Maka kalau kamu memasukkan sin dan saufa ke fi'il mudhari, maka si fi'il mudhari tersebut menjadi khusus untuk waktu yang akan datang karena ada sa dan saufanya. Dan tentu saja sa dan saufa ini hanya masuk, ya, ke fi'il mudhari aja. Enggak masuk ke fi'il madhi, tidak masuk ke fi'il amr, dia hanya masuk ke fi'il mudhari aja. Kemudian dan istilahnya itu, dan sin dengan saufa ini tidak memberikan pengaruh, ya. Fi'il mudhari yang kemasukan din sin dengan saufa itu enggak ada pengaruhnya. Tidak menjadi mansub, tidak menjadi majzum, tetap dia marfu'. Berikutnya, ya. Wa idza adkhalta alaihi lama, jika kamu masukkan ke dalamnya adalah huruf lam, ikhtassa bi zamanil hali, maka dia menjadi khusus untuk waktu yang sedang berlangsung, ya. Seperti apa? Ya, innahu la yaf'alu, ya, ada di situ di catatan kaki di bawahnya. Nahu qaulika innahu la yaf'alu, sesungguhnya dia benar-benar akan melaksanakannya. Jadi di situ bukan li tapi la di situ, ya. Lamnya lam taukid, ya. Kemudian bukan li, karena kalau li masuk ke fi'il mudhari itu jadi lamu ta'lil. Ya, lamu ta'lil itu beda lagi. Selesai, ya. Berikutnya, aqsamul fi'lil mudhari'in. Sekarang, ya, macam-macam fi'il mudhari, bagian-bagian fi'il mudhari. Fal mabniyu lil fa'ili minhu. Nah, sekarang fi'il mudhari, ya, yang mabni lil fa'il atau fi'il mudhari maklum. Ya, kemarin fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari. Maka harful mudhari'ati minhu maftuhan, yaitu apa-apa yang fi'il mudhari'nya difathahkan, illa makana madhihi ala arba'ati ahrufin, kecuali kalau fi'il madhinya 4 huruf. Fa inna harfal mudhari'ati minhu yakunu madmuman abadan. Ya, jadi seluruh huruf mudhari'ah itu fathah. Mau yang sulasi atau yang khumasi atau yang sudasi, ya. Khumasi itu berarti sulasi mazid 2 huruf atau rubai mazid 1 huruf. Sudasi itu berarti sulasi mazid 3 huruf atau rubai mazid 2 huruf, itu enggak? Ya. Pokoknya lihat dari fi'il madi domir huwanya, fi'il madi domir huwanya, ya. Sulasi 3 huruf asli, rubai 3 huruf asli, 4 huruf 3 huruf asli 1 huruf tambahan, atau memang 4-4-nya adalah huruf asli. Kemudian khumasi, ini kita berbicara fi'il madi domir huwanya, ya. Khumasi berarti, ya, fi'il madi domir huwanya terdiri dari 5 huruf. 5 huruf ini 3 huruf asli 2 huruf tambahan, atau 4 huruf asli 1 huruf tambahan. Sudasi itu 6. Fi'il madi domir huwanya 6 huruf.
3 huruf asli 3 huruf tambahan atau 4 huruf asli 2 huruf tambahan, maka seluruh fi'il mudhari'nya dimulai dengan huruf mudhari'ah fathah, jangan ragu-ragu ya. Contoh misalkan yazhabu, yajtami'u, yastaghfiru, yatma'innu ya. Contohnya seperti itu ya. Yatadahroju, yatadahroju. Kecuali kalau fi'il madinya itu 4 huruf. Fi'il madi dhamir huwanya 4 huruf, maka huruf mudhari'ahnya pasti dhammah. 4 huruf ini berarti 3 huruf asli 1 huruf tambahan, atau memang aslinya 4 huruf seperti misalkan aslama yu, tuh lihat, yu, aslama yuslimu, kabbaro yu, yukabbiru, jahada yu jahidu ya. Atau misalkan zalzala yu zalzilu. Jadi semuanya dimulai dengan huruf mudhari'ah yang dhammah kalau fi'il madinya terdiri dari 4 huruf hijaiyah, fi'il madi dhamir huwanya ya. Kabbar, aslama, kabbaro, jahada, zalzala, semuanya 4 huruf fi'il madi, maka fi'il mudhari'nya dimulai dengan huruf mudhari'ah dhammah gitu ya. Nah makanya kadang saya dulu pernah ketemu dengan teman gitu kan, dia tahu kalau saya itu masuk pesantren, kemudian dia ya sok-sokan menyebutkan wazan-wazan fi'il. Oh ente belajar sorof ya. Ya, kemudian disebutin ya fa'ala yuf'ilu. Fa'ala yuf'ilu. Wah, ini kok begini sih? Ya, saya biar diam-diam aja ya. Dalam artian enggak ngoreksi, biarinlah orang dia mantan santri gitu. Saya baru masuk santri, dia mantan santri ya. Kenapa bisa salah? Karena fa'ala hurufnya 3, sedangkan yuf'ilu dari fi'il madinya 4. Jadi sebetulnya itu bukan. Jadi fa'ala yuf'ilu itu salahnya di mana? Fa'ala huruf aslinya 3, yuf'ilu kalau huruf asli fi'il madinya itu 4 ya. Jadi loncat ini. Fi'il madinya menggunakan sulasi mujarrad, fa'ala yuf'ilu. Fi'il mudhari'nya menggunakan ya sulasi mazid 1 wazan af'ala. Salah, tentu saja salah. Pusing enggak? Pusing. Syukur kalau pusing ya. Bagus, berarti kalian berpikir ya. Mana barusan tuh? Contoh misalkan yang fi'il mudhari'nya terdiri dari fi'il mudhari' dhamir huwa ya. Yang fi'il mudhari' dhamir huwanya terdiri dari 4 huruf, maka huruf mudhari'ahnya dhammah. Contohnya apa? Yudahriju, dari dahroja yudahriju. Yukrimu, dari akroma yukrimu. Ya. Nanti di bab mengenai mahmuz nanti disebutkan ya. Sebetulnya yukrimu tuh dari yuakrimu ya, cuman hamzahnya dihilangkan ya. Kemudian yuqatilu dari qatala yuqatilu, kemudian yufarrihu dari farraha yufarrihu. Wa alamatu bina'i hadhil arba'ati lil fa'ili, tanda ya kalau keempat ya bentuk ini adalah untuk maklum ya, kaunul harfil ladzi qabla akhirih maksuron abadan. Tandanya adalah kondisi huruf kedua terakhirnya itu dikasrohkan selamanya. Kenapa seperti itu? Karena supaya tidak tertukar dengan ya fi'il mudhari yang majhul ya, fi'il mudhari majhul. Karena kalau fi'il mudhari majhul, seluruh fi'il mudhari majhul huruf mudhari'ahnya dhammah ya. Seluruh fi'il mudhari majhul huruf mudhari'ahnya dhammah. Nah, yukrimu ya, yuqatilu, yudahriju, yufarrihu, ini kan dhammah nih. Majhul enggak nih? Bukan. Tahu dia maklum bukan majhul dari mana? Huruf kedua terakhirnya. Kalau huruf kedua terakhirnya kasroh, walaupun huruf mudhari'ahnya dhammah, tapi kalau huruf kedua terakhirnya kasroh berarti dia maklum. Ya. Huruf mudhari'ahnya dhammah, huruf kedua terakhirnya fathah, berarti dia majhul. Gitu cara ngebedainnya ya. Atau kalau ingin memajhulkan, dhammahkan, fathahkan. Ingin memaklumkan kata kerja,
Ya, apa dulu nih? Sulasi, rubai, khumasi atau sudasi gitu ya. Misalkan ya sulasi, fathahkan huruf mudharaahnya, kemudian huruf kedua terakhirnya atau ain fiilnya terserah. Gitu ya. Kemudian kalau yang rubai, domahkan huruf mudharaahnya, kemudian kasrohkan huruf kedua terakhirnya, maka dia jadi maklum. Gitu ya. Kayaknya kalian pusing deh saya ngobrolin kayak gini ya enggak? Kelihatan tuh wajah-wajah pusing. Kalian walaupun online saya kelihatan tuh. Nih ada yang wajah-wajah bingung ya. Gitu. Iya, tahu. Dua orang yang ada di sini tuh jadi wakil ya. Aduh. Oke, gini dah. Aduh ya, gimana sih kalian tuh ya? Oke, aplikasinya gini aja ya. Oke, kita lihat fi'il madinya. Ya, kita lihat fi'il madinya. Sulasi mujarrad itu kan ada 6. Ya, ada 6 wazan sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu, jangan sebutin wazannya lah, langsung contoh fi'ilnya ya. Misalkan seperti nasara yansuru, doroba yadribu, fataha yaftahu, itu kan. Alima ya'lamu, hasiba yahsibu dengan hasuna yahsunu. Oke, ini udah lewat ya. Kalau ini masih bingung juga, adalah saya pensiun dari Muzani. Gimana sih kalian tuh masih bingung aja? Oke, ini semuanya maklum nih. Ini sulasi mujarrad maklum, bukan majhul. Sekarang kalau dimajhulkan bagaimana Ustadz? Kan ada 6 nih ya. Kalau dimajhulkan dia jadi satu pola. Fu'ila yuf'alu. Ya. Fu'ila yuf'alu. Fa'ala nasara yansuru, nusira yunsoru. Doroba yadribu, duriba yudrabu. Fataha yaftahu, futiha yuftahu. Alima ya'lamu, ulima yu'lamu. Hasiba yasibu, husiba yuhsabu. Hasuna yahsunu, husina yuhsanu. Enggak tahu eksis apa enggak. Sorob itu kan yang penting diucapkan aja dulu ya. Yang penting istilah itu ditasrif aja. Eksis apa enggak husina yuhsanu, eksis apa enggak itu urusan lain ya. Nah, jadi ya fi'il sulasi mujarrad ada 6 wazan ya. Ya, apa sih kalau diincang tuh batu kali mana bisa turun sendiri gitu ya enggak. Saya dengar batu kali apa jatuh hati sih? Ya. Batu kali jatuh hati masuk cang ganti cang gitu ya. Jatuh hati mana bisa turun sendiri gitu ya. Tahu juga ada yang ngasih emot love lagi ya. Gitu. Gitu ya. Nah, ini maklum semua ini. Kalau majhul bagaimana? Sulasi mujarrad ya, ketika majhul dia punya satu, walaupun ketika maklum ada 6 wazan, tapi ketika majhul dia cuma punya satu wazan. Fu'ila yuf'alu. Ya, fu'ila yuf'alu. Oke, sekarang sulasi mazid 1. Akrama yukrimu, akrama yukrimu menjadi ukrima yukromu. Nah, yukromu ya, lihat. Akrama yukrimu yukromu. Lihat, ketika maklum dia akrama yukrimu, yukrimu. Ketika majhul ukrima yukromu, beda. Sama-sama yuk, tapi huruf kedua terakhirnya yang berbeda. Akroma yukrimu, ukrima yukromu, yukrimu yukromu. Sama-sama yuk ya, tapi huruf kedua terakhirnya kalau maklum ri, kalau majhul ro. Yukrimu yukromu. Itu bedanya di situ. Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Kalau dimajhulkan fu'ila yufa'alu. Gitu ya kan, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih in kana madiyan wa dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih in kana mudhari'an. Domahkan awalnya ya, kemudian kasrohkan huruf kedua terakhirnya kalau fi'il madhi, atau domahkan awalnya ya dan fathahkan huruf kedua terakhir kalau fi'il mudhari gitu kan.
Ya, kemudian jahada yujahidu, juhida yujahadu. Baya'a yubayi'u, buyi'a yubaya'u, gitu. Ya, kemudian misalkan seperti inkasaro yan kasiru, dari huruf yang dimulai sulasi mazid biharfaini yang dimulai dengan huruf ta ya. Tajamma'a ya tajamma'u, tujummi'a yutajamma'u, gitu ya. Beda. Kemudian tafa'ala tufu'ila, tafa'ala ya tafa'alu, tufu'ila yutafa'alu. Kemudian misalkan inkasaro yankasiru, unkusiro yunkasaru, ijtama'a yajtami'u, ujtumi'a yujtama'u, ya. Istaghfaro yastaghfiru, ustughfiro yustagfaru, istakmala yastakmilu, ustukmila yustakmalu, gitu ya. Puyang-puyang dah lo ya. Yang penting ulang-ulangi aja materinya, download nih kajian ini, kemudian dengerin lagi sampai kepala kalian pusing ya. Kemudian mana barusan tuh nahu yuda dijual. Wa alamatu bina'i hadhil arba'ati lil fa'ili, tanda kalau keempatnya, bentuk keempatnya ini adalah untuk fa'il, maksudnya untuk yang maklum, tandanya apa? Kondisi huruf kedua terakhir itu dikasrohkan. Ini fi'il mudhari ya. Berikutnya, misaluhu min yaf'ulu bidammil aini, contohnya adalah dari yaf'ulu dengan mendomahkan ain. Yansuru ya. Ini kita tasrif lugawi fi'il mudhari maklum ya. Yansuru yansurani yansuruna, tansuru tansurani yansurna ya. Kemudian tansuru tansurani tansuruna, tansurina tansurani tansurna, ansuru nansuru. Orang pada males ngafalin fi'il mudhari itu kenapa? Karena harus ngafalin huruf mudhari'ahnya dan harus ngafalin huruf-huruf di ujungnya. Kalau fi'il madi kan lebih gampang karena yang harus dihafalin adalah huruf-huruf di ujungnya, tambahan di ujungnya. Kosong, a, u, ats, ta, na, ta tumaktum, ti tumaktuna, tu, na, udah gitu fi'il madi itu ya. Nasoro nasoro nasoru, nasorot nasorota nasorna, nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortuna nasortu nasorna. Mau sebanyak apapun fi'il madinya, ujungnya tetap sama, ta tumaktum, ti tumaktuna, gitu-gitu doang. Ya. Istighfaro kosong tuh berarti huruf setelah huruf terakhir setelah lam fi'il tidak ada huruf tambahan ya. Kosong. A kosong, a, u, kemudian ats, kemudian ta, kemudian na, ta tumaktum, ti tumaktuna, tu na. Seluruh fi'il madi pasti ujungnya seperti itu. Mau yang sulasi mujarrad ya, seperti yang saya bacakan tadi, nasoro nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna, nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna. Ataupun yang panjang ya, seperti istaghfaro kan panjang, istaghfaro, tapi sama ujungnya. Istaghfaro istaghfaru, istaghfarot istaghfarota, istaghfarna, istaghfarta istaghfartuma, istaghfartum istaghfarti, istaghfartuma istaghfartunna, istaghfartu istaghfarna. Pak Ustadz, saya sering keceletat satu lidah. Itu silat lidahnya kurang jago berarti ya. Ya memang kudu fokus ya. Kadang suka ada yang nggak fokus ya. Jadi kombinasi hurufnya sama. Padahal fi'il madi yang beda-beda itu hanya huruf terakhirnya aja. Istaghfa'nya itu harus sama. Istaghfaro. Nah yang berubah-ubah itu ro-nya. Ya, ro, ru, rots, rota, erna, erta, ertuma, ertum, erti, ertuma, ertuna, ertu, erna. Istaghfa'nya sama. Istaghfa'nya sama. Istaghfa gitu doang. Ya, ini kalau fiilnya sehat ya. Kalau yang fiilnya sakit ya nanti belum ya. Bertingkat ya. Contoh misalkan tadi yang suruh sudah ya, tasrif lugawi untuk yang suruh ya. Nah, kalau fi'il mudhari yang paling susah tuh memang huruf awalnya dan huruf terakhirnya itu yang harus dihafal. Makanya
patokannya adalah urutan domirnya huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum. Gini deh, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antumna, ana nahnu, gitu kan? Ya enggak, pas tuh ya. Nah itu patokannya. Nah berarti fi'il mudhari itu seluruh fi'il mudhari huruf mudharaahnya sama semuanya. Kalau urutannya huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, maka huruf mudharaahnya ya, ta ya, ta, hamzah dengan nun, a atau na, tergantung. Kalau doma berarti u dengan nu. Saya ulangi lagi, ya, ta ya, ta, hamzah nun, gitu ya. Nah pusing-pusing lo ya. Nah sekarang ujungnya masih huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Kosong nih, berarti domir huwa tuh kosong, ujungnya tidak ada tambahan apapun. Kalau di bahasanya itu adalah al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, fi'il mudhari yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Emang kosong ya. Nah, ini kosong. Ani una kosong, ani na kosong, ani una ina ani na kosong. Nah ya, masih pusing juga. Udahlah, pensiun belajar sorof lah ya. Gitu aja masih pusing. Hasilnya seperti yang ada di sini, yansuru. Ini kan ya dengan kosong ya. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuru, nansuru. Ya, ta, akna. Kosong ani una, kosong ani na, kosong ani una, ina ani na, kosong. Gitu ya. Muncrat tuh jadinya ya. Azan bukan itu? Azan bersambung, azan dulu ya. Kita lanjutkan nanti pada isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.